Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Islam Terpadu Bapak Dr. Abdul Hamid STMT, kepada yang terhormat Pembina Yayasan Islam Terpadu Ibu Yuni Ahadiani SH, kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Boarding School Brebes Bapak Sholahul Mujahidin MPD, kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Untuk itu saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, eksplorasi konsep. Kemudian diskusi kelompok. Yang selanjutnya kesimpulan hasil diskusi, refleksi dan penutup. Untuk itu marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Boarding School Brebes kepada Bapak Sholahul Mujahidin MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ceria sekali nih. Kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan rasa syukur, hamdan wa syukurillah. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Rasulullah. Syafaatnya kita tunggu kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan naungan berupa syafaatul uzma minad dunya hatta al-akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. SMK Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Abdul Hamid, Sarjana Teknik, Magister Teknik dan Komplit. Bapak dan juga Ibu Guru, staf tata usaha SMK Boarding School Brebes yang kami banggakan, yang kami hormati, wabil khusus ini Bapak Budi Santoso, Sarjana Pendidikan, yang hari ini ingin berbagi share dari apa yang sudah didapatkan dalam pendidikan pembelajaran guru penggerak angkatan 10, yang mana alhamdulillah hari ini kita luangkan waktu kita untuk sama-sama kita mendengarkan, berdiskusi, dan juga nantinya akan disajikan beberapa materi terkait dengan budaya positif. Kami mohonkan Bapak dan juga Ibu sekalian dapat secara bijak mendengarkan, dan nanti ketika ada kebaikan yang dapat kita laksanakan untuk perbaikan sekolahan kita, untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, dan juga untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas yang ada di SMK Boarding School Brebes, mempunyai murid idaman, murid kebanggaan sesuai apa yang diaturkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu sambutan pembuka dari saya. Selebihnya kami berikan kepada Bapak Budi Santoso untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada kegiatan pagi hari ini. Ini tidak hanya dilakukan oleh Pak Budi Santoso, juga nantinya akan dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh Dewan Guru yang hadir hari ini dan yang nantinya akan menjadi peserta dalam pendidikan atau pembelajaran guru penggerak. Dengan demikian, hari ini kita mendapatkan informasi sekaligus kita mendapatkan hikmah dari sebuah perjalanan. Jadi hari ini Bapak dan juga Ibu juga nantinya akan membutuhkan bantuan teman-teman, akan membutuhkan support dari teman-teman
untuk menunjang kegiatan kita, untuk mensukseskan kegiatan kita. Mungkin itu sambutan pembuka. Semoga walaupun sedikit Pak Budi nanti akan menyampaikan sebanyak-banyaknya materi tentang budaya positif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Suaranya sudah MC. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sholahul Mujahidin yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya itu eksplorasi konsep oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Budi Santoso SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati Kepala Yayasan Islam Terpadu Brebes Bapak Dr. Abdul Hamid, Magister Pendidikan. Yang terhormat dan kami hormati Ibu Pembina Yayasan, Ibu Hadiani Sarjana Hukum, serta Bapak Kepala Sekolah SMK Boarding School Brebes yang saya muliakan, Bapak Sholahul Mujahidin, Magister Pendidikan, dan tidak lupa pula kepada segenap Dewan Guru SLK Boarding School Brebes yang berbahagia. Yang pertama, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam taufik anugerah sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini tergolong amal ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurah ke ridwan iswah kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat nanti. Ibu bapak yang saya hormati, perkenalkan atas izin panjenengan saya mau berbagi informasi, bukan kemudian menyampaikan materi. Saya bukan apa-apa di hadapan panjenengan. Saya hanya akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan saya di guru penggerak. Jadi di beberapa kegiatan di guru penggerak ada yang disebut dengan modul. Ini adalah modul 1 titik. Nanti ada modul 2, modul 3, dan modul 4. Modul 1.1 ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, berbagi materi. Yang pertama adalah tentang budaya positif, terus nanti ada lagi tentang teori motivasi, terus ada lagi keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu materi modul 1 yang saya pelajari di guru penggerak, dan saya akan berbagi pada panjenengan untuk menambah hasanah pengetahuan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul 1 tentang disiplin positif, capaian umum modul 1 adalah ada 3, Ibu Bapak, yang bisa Ibu Bapak cermati itu ya. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi. Terus 3, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Itu adalah capaian umumnya, dan capaian khusus untuk modul 1, khususnya 1.4, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Terus yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Yang keempat, bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah. Nah, Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak sudah sering melakukan ini sebelum proses pembelajaran. Biasanya di kelas kita melakukan apresiasi begitu ya sebelum pembelajaran. Nah, di modul titik 4 barangkali sebagai bentuk apresiasi ada sebuah pertanyaan pemantik begitu ya.
setuju atau tidak setuju sebelum kita masuk ke materi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Panjenengan setuju atau tidak? Gitu ya. Ini pertanyaan pemantik yang menjadi renungan bagi kita. Ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Apakah kegiatan itu menurut Ibu Bapak bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti kamu hebat, kamu cerdas, kamu luar biasa. Apakah hal tersebut menurut Ibu Bapak dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu sebagai pertanyaan pemantik nih, Bapak bisa direnungkan. Terus yang ketiga, yang berikutnya menurut saya nanti saya meminta pendapat Ibu Bapak. Nanti ada pendapat yang Ibu Bapak nanti bisa tulis di stick note yang nanti Ibu Bapak akan terima. Mohon Pak Bina dibagikan berikutnya ya. Nanti Ibu Bapak bisa menulis ya. Budaya positif itu contohnya tadi disiplin, rajin belajar, terus rajin belajar. Apakah budaya positif itu menurut Ibu Bapak bisa meningkatkan prestasi siswa, atau budaya positif di sekolah kita yang perlu ditingkatkan kira-kira apa? Itu mohon ditulis, nanti akan kita pelajari bersama ya. Statementnya bisa dibagikan dan nanti akan kita bahas bersama gitu. Misalkan contoh begini Ibu Bapak, budaya positif yang sudah Ibu Bapak implementasikan, misalkan mohon maaf memberi motivasi belajar pada siswa gitu. Terus kemudian memberi pengarahan supaya siswa disiplin waktu dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan apa yang sudah Ibu Bapak lakukan di kelas. Terus berikutnya mau juga ditulis budaya positif yang di sekolah kita yang sudah dilaksanakan kira-kira perlu ditingkatkan. Misalkan disiplin waktu. Terus kemudian apalagi taat terhadap peraturan. Itu kan beberapa budaya positif yang perlu ditingkatkan menurut Ibu Bapak, dan nanti akan kita bahas bersama gitu ya. Nah, monggo Ibu Bapak nanti bisa tulis di statement yang sudah dibagi. Sementara Ibu Bapak sebagai sebuah gambaran barangkali kita akan melihat sebuah video, dan video ini mohon maaf sebenarnya sudah sering Ibu Bapak alami, bahkan mungkin kejadian yang di luar sekolah yang sebenarnya ya merupakan kejadian nyata di lingkungan kita. Monggo kita lihat video ini dan nanti saya harap Ibu Bapak memberikan tanggapan tentang video ini. Motor gratis, cek Bukti ID sekarang. Biar tetap happy, waktunya pop. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, pasti tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu apa-apa, ada luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, jangan nanti ngelicin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Ingat ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Matahari dan polusi bikin kulit kusam. Ganti lotionmu dengan Cinnamon One. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu sini tangan kamu. Duduk. Ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya.
gimana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah, tadi hati-hati deh. Nanti diobatin. Ya kak, ini nanti arma obatin. Untuk kulit kering dan sensitif, Abi Alhamdulillah deh. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Oh,
Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik yang sabar, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus. Ya, ibu bapak yang saya hormati, demikian video yang menurut saya cukup menguras emosi kita ya. Kita terkadang selalu berprasangka buruk terhadap murid kita yang datang terlambat tanpa mengetahui atau mencoba untuk mengerti mengapa membuat murid kita terlambat. Ternyata ada hal yang lebih mulia sebenarnya daripada keterlambatan itu. Ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik buat kita ya. Baik Ibu Bapak, karena kita terbatasi waktu, saya akan mencoba untuk langsung pada materi kita pada hari ini. Ada 6 materi pembelajaran nanti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ibu Bapak yang saya hormati, kita sering mendengar kata disiplin. Nah, secara etimologi atau pengertian bahasa, sebenarnya disiplin berasal dari bahasa Yunani yang bermakna belajar. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina ya, atau disklina. Itu adalah sebuah bahasa Yunani yang artinya belajar. Sementara kita memahami disiplin itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu pemahaman kita secara istilah ya. Nah, disiplin itu sebenarnya Ibu Bapak mengacu pada sebuah tujuan. Mengapa kita menerapkan disiplin adalah untuk mencapai tujuan. Nah, dalam sekolah kita semua kegiatan pembelajaran bermuara pada profil pelajar Pancasila yang di situ merupakan bagian dari nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka menuju pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang saya yakin Bu Bapak sudah sangat paham. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini yang dikenal dengan 6 dimensi pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran kita. Nah Ibu Bapak, disiplin positif sendiri sebenarnya dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang pendidikan dan sosial yang menurut beliau penerapan disiplin di sekolah sebenarnya terkait dengan 3 makna ya. Pertama, makna disiplin yang tadi dulu sudah dikemukakan bahwa disiplin adalah sebuah kepatuhan terhadap seseorang untuk menerima pujian atau apresiasi. Yang kedua, menurut Dr. William Glasser, teori motivasi. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia. Ini adalah poin-poin yang terkait dengan disiplin positif dan profil pelajar Pancasila. Ini sekedar teori pendidikan saja dari William Glasser. Itu sekelumit tentang protokol pembelajaran. Yang pertama Ibu Bapak tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Saya agak cepat karena kita dibatasi waktu gitu ya. Yang kedua adalah pembelajaran yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang tadi punya keterkaitan dengan video yang kita lihat bersama. Teori motivasi sebenarnya ini berperilaku pada bagaimana anak didik kita itu mampu menumbuhkan budaya positif. Sebenarnya ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama adalah
motivasi internal dan motivasi eksternal. Ketika dua motivasi ini di dalam anak didik kita terpupuk dengan baik, tertanam dengan baik, maka budaya positif pun akan semakin meningkat. Gitu. Yang pertama, contoh motivasi eksternal itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Sementara motivasi internal untuk mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi dua motivasi ini, motivasi eksternal dan motivasi internal yang menjadi ruh atau menjadi dasar untuk menanamkan budaya positif pada diri murid. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif sebenarnya terkait dengan kemerdekaan atau merdeka pada diri seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya kita hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini dipelajari dapat menumbuhkan budaya positif. Bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai pendapat demikian, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ibu bapak yang saya hormati, saya ingin nanti minimal panjenengan nanti saya mintakan pendapat ini. Mungkin Bu Ani atau Pak Jarko nih, ada 7 pernyataan ini ya, 7 pernyataan di atas. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Tinggal menyatakan saja itu hukuman, itu konsekuensi. Ini sebagai salah bentuk refleksi. Nanti di bawahnya ada teori yang menjelaskan apa sih itu hukuman dan apa sih itu konsekuensi. Tapi ini sekali lagi menjadi diskusi kelompok nanti di akhir ya. Kita punya waktu 1/4 jam lagi, nanti 5 menit ke depan. Saya harapkan ini menjadi sebuah diskusi kelompok. Nanti saya harapkan ya apa Pak Jarko ini, apa nanti Bu Ani bisa memandu jalannya diskusi ini. Ada, nggak usah dibahas semua juga nggak apa-apa, beberapa hal saja. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensi contohnya adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Terus beberapa contoh lagi, anak membenci kedisiplinan. Sementara untuk konsekuensinya adalah anak menghargai kedisiplinan. Yang salah satu bagian dari hukuman juga misalkan adalah merasa bersalah, marah, diperlakukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Biasanya ini berbentuk perlakuan fisik ya, itu hukuman. Sementara salah satu bentuk dari konsekuensi, beberapa contoh diantaranya anak belajar untuk mengetahui peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Itu beberapa hal terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Berikut ibu bapak yang mendorong budaya positif juga disebutkan diantaranya adalah restitusi. Barangkali ini masih agak asing bagi beberapa guru. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memahami bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bu Bapak, sebenarnya restitusi adalah langkah-langkah kita memberikan solusi ketika warga belajar kita atau murid kita atau siswa kita mengalami permasalahan. Sehingga ketika permasalahan itu sudah diatasi, maka harapannya motivasi belajar siswa meningkat, prestasi belajar juga akan meningkat. Itu sebenarnya adalah makna restitusi. Kita mencari persoalan siswa, mencari solusi dari persoalan itu, sehingga siswa bisa meningkat prestasinya. Intinya seperti itu restitusi. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi yang bisa kita pelajari. Itu ya. Berikutnya next, Ibu Bapak, ada pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya adalah sebuah
peraturan yang sering kita buat di kelas. Nah ini dalam tinjauan teori sebenarnya ada beberapa perbedaan yang cukup dasar gitu ya tentang keyakinan dan peraturan. Dan sebagai sebuah ilustrasi atau gambaran, mungkin beberapa pertanyaan bisa kita pelajari bersama. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa penting peraturan. Gitu ya. Nah, peraturan itu sendiri, Ibu Bapak, sebenarnya bagian dari keyakinan kelas yang sebenarnya Ibu Bapak sudah sering melakukan di kelas. Misalkan keyakinan kelas atau peraturan kelas dilarang menggunakan HP, terus dilarang tidur di kelas, dilarang menggunakan apa makan di kelas dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat ini sebenarnya Ibu Bapak bagian dari budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Nah, pada hari ini kita belajar tentang itu. Apakah budaya positif yang selama ini kita lakukan di sekolah sudah baik apa perlu ditingkatkan? Karena budaya positif sebenarnya ada 3 circle ya, 3 lingkaran yang mendukung terwujudnya budaya positif. Yang pertama adalah lingkungan positif, yang kedua adalah keyakinan kelas, dan yang ketiga dasarnya adalah peraturan kelas. Itu tentang budaya positif. Nah, ini beberapa Ibu Bapak perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kita punya keyakinan dengan menaruh buku pada tempatnya, maka ini akan menyebabkan satu di antara beberapa kegiatan atau tindakan yang bisa meningkatkan prestasi. Mungkin pikiran kita sepele, menaruh buku kok kaitannya apa dengan prestasi. Tapi sebenarnya ini sangat berpengaruh. Ketika kemudian kita menaruh buku ke tempatnya, maka teman-teman kita ketika membutuhkan itu akan gampang, tidak repot mencari, sehingga di situ ada efektivitas waktu yang terbentuk. Itu contoh salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dan beberapa contoh yang lain, misalkan dilarang melakukan kekerasan, itu jelas peraturan ya. Nah, kita meyakini keyakinan kelas, kita meyakini bahwa keselamatan menghormati orang lain itu sebuah keyakinan. Dengan kita tidak menggunakan narkoba, maka kita akan menyelamatkan orang lain. Itu pun salah satu bentuk dari budaya positif yang perlu kita tingkatkan di sekolah. Nah, Ibu Bapak, ada waktu seperempat jam lagi, kita akan agak cepat, dan nanti di 10 menit terakhir akan ada penayangan diskusi mungkin ya. Ini topik pembelajaran yang 4 yang saya pelajari di guru penggerak untuk modul 1. Budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mengapa kita harus belajar tentang kebutuhan dasar? Sebenarnya Ibu Bapak, mohon maaf, mengapa terkadang anak-anak kita datang terlambat, ternyata yang mungkin kurang kita sadari, mereka lebih mendahulukan kebutuhan dasar mereka. Sementara dalam teori pembelajaran, kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan dunia pendidikan dan peningkatan disiplin positif ada 5. Pertama adalah bertahan hidup yang pertama, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat penugasan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang terkadang tanpa kita sadari ini menyebabkan beberapa anak didik kita menjadi terhambat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga ini perlu kita atasi dengan melakukan perbuatan budaya positif, sehingga kebutuhan dasar manusia mereka terpenuhi, kegiatan belajar mereka juga bisa berjalan baik dan lancar. Nah, ini beberapa teori tentang kebutuhan dasar manusia. Panjenengan bisa membaca saja, karena ini juga kalau dibahas mendalam akan butuh waktu yang lama. Sekedar tahu saja bahwa kebutuhan dasar ini sangat terkait dengan kegiatan budaya positif yang dilakukan oleh anak didik kita.
Pembelajaran yang kelima, Ibu Bapak, ini juga tidak kalah pentingnya tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebenarnya adalah upaya kita memberikan bentuk pendidikan disiplin pada anak didik kita supaya mereka berperilaku baik, bertingkah laku jujur, dan lain sebagainya. Dalam konsep pendidikan, 5 posisi kontrol sebenarnya ada 3 poin, ada 5 poin ya. Pertama, penghukum. Ini biasanya berbentuk fisik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan dengan ungkapan, apakah kamu tidak kasihan terhadap ibu bapak kamu yang sudah susah payah mencari uang, tapi kamu sekolahnya malas-malasan. Ini adalah 5 posisi kontrol supaya anak didik kita merasa bahwa mereka bersalah terhadap perbuatan mereka dan akan memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol menjadi teman bagi peserta didik. Ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contohnya misalkan, kamu punya masalah apa, nanti akan saya bantu. Itu salah satu poin dari 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu biasanya kita berposisi sebagai pembina. Misalkan di sekolah kita ada anak yang tidak menggunakan, yang mematuhi peraturan, terus kemudian kita menanyakan, kamu tidak tahu peraturan di sekolah kita ini. Itu adalah posisi kontrol pada pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk memacu disiplin positif adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling menguntungkan, Ibu Bapak. Ini posisi yang paling baik kita terapkan, karena manajer itu bukan cuma sekedar kita memberikan penghakiman, memberikan hukuman pada anak, tapi kita juga mencoba untuk mengerti mengapa mereka melakukan itu. 5 posisi kontrol di posisi manajer inilah yang banyak direkomendasikan, banyak diusulkan untuk kita terapkan. Kita tidak boleh langsung memberikan justifikasi penghukuman seperti video tadi, langsung memberikan pukulan tanpa mengetahui sebab anak ini terlambat. Nah, posisi kontrol manajer ini keseluruhan, kita harus mengetahui sebabnya, kemudian kita tidak boleh langsung bersuudzon, sehingga anak didik kita merasa punya sahabat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu Ibu Bapak terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini pembelajaran terakhir Ibu Bapak yang saya dapatkan dari modul 1 adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya ini adalah tata cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita. Ada mengapa kemudian ini dibentuk segitiga? Karena kalau kita lihat secara grafik, mencari solusi dari persoalan anak didik kita sebenarnya ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini diantaranya. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Mengapa berbentuk segitiga restitusi? Memang secara teori ini berbentuk segitiga ya. Yang horizontal itu adalah menstabilkan identitas, terus kemudian yang sisi miring itu adalah validasi kebutuhan, sisi miring yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Ibu Bapak, demikian beberapa tahapan tentang budaya positif. Saya ingin Ibu Bapak dan kita semua melakukan refleksi atau umpan balik, atau barangkali saya pengen pendapat panjenengan tentang budaya positif atau yang tadi kita bahas bersama ya. Saya pengen nanti Ibu Bapak menyampaikan pendapat tentang ini, hukuman atau restitusi yang sudah dibagikan di stick note. Ibu Bapak barangkali sudah bisa, mohon maaf, bisa disampaikan di kita ya.
Ya, saya mohon stick note yang sudah dibagikan bisa dikumpulkan, kita temukan di depan di sini. Punyanya, Ini kan budaya positif yang di sekolah ya. iya, nggak apa-apa. Ditempelkan di situ. Yang ada di sekolah. Iya. Yang sudah kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan dan perlu kita tingkatkan. Sudah, Ibu Bapak, tidak usah terlalu banyak-banyak, sekedar contoh saja. Bapak Rofi Gunawan sudah? Sudah, Pak. Coba kita temukan di sini dulu. Enggak apa-apa. Kamu mana? Mau empat dulu. Iya. Kamu aja. Oh iya, saya berhenti ke bawah Pak. Iya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang mungkin Ketuk pintu. Iya. Oh iya. Iya. Bisa ada paling. dua lagi. Oh, dua lagi ya. Ya cukup nanti pas mau minta tolong untuk membacakan dan menyampaikan refleksinya apa nih tentang budaya positif kita ini. Maju bacakan ini. Iya. Saat kita sampai pada jam siswa prestasi. Mohon Pak Jarkoni. Sudah ya? Sudah? Oke, teman gua. Bentuk bak. Yang lain loh. Ya sing siji tok sama kowe. Kayak sekali. Apa ya? Tapi bisa budaya positif kuwi sih. Iya kayak. Iya Ibu Bapak, ini beberapa penerapan budaya positif yang ada di sekolah yang menurut Bapak sudah diterapkan dan barangkali nanti kita bahasa pakai ini perlu ditingkatkan apa tidak. Monggo Pak Jarkoni. Kira-kira budaya positif yang sudah diterapkan di kita seperti apa? Ini dibaca. Kelihatan dia Pak perlu kacamata. Bukan aja gitu mana. Ya, ini saya membacakan ya, budaya positif yang sudah diterapkan di SMK PSB. Yang pertama membaca Asmaul Husna ya saat jam pertama mau dimulai ya. Iya, pembacaan Asmaul Husna. Terus budaya 5S ya. 5S ya. 5S itu apa ya? Sapa, salam, sopan, Sopan dan santun. senyum. Senyum. Iya benar. Oh iya, itu bagus. Terus berikutnya apa lagi? Senyumnya jangan kelamaan. Yang tandemnya ini punya bisa saya. Iya kan tahu sih. Itu aku yang pertama tadi yang 5. Mematikan Mesin. mesin motor ketika masuk ke area atau halaman sekolah. Ya, selanjutnya ya ini datang tepat waktu ya. Ya. Masya Allah. Terus lebih ya. Apalagi? Ya, yang selanjutnya membaca literasi Asmaul Husna tadi sama ya. Mengetuk pintu sebelum masuk ya. Yang ketiga, salam dan senyum setiap bertemu. Juga tadi sama ya. Ya, selanjutnya Iya. selalu ucapkan salam ya. Selalu bersalaman, Iya. terus Salam dan bersalaman. mengikuti upacara. Iya. Ibu Bapak, ini beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah lah. Menurut Ibu Bapak, budaya positif yang sudah di sekolah ada nggak yang perlu ditingkatkan? Apa ya? Iya, coba Bu Fitri. Kira-kira budaya positif yang sudah diterapkan di kita itu apa? Terus perlu ditingkatkan nggak budaya positif itu? Bu Fitri, nggak apa-apa ya. Ayo Bu Fitri. Oh ini. Ini mana nanti minyak? Oh iya lagi.
Iya, Bu Fitri maju di sini. Iya, Bu Fitri. Jadi menurut Bu Fitri, budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita apa dan perlu ditingkatkan nggak budaya positif itu? Untuk budaya Ya. Untuk budaya positif yang sudah dilaksanakan, saya kasih contoh aja, misalkan mengamalkan Asmaul Husna ketika pagi hari. Biasanya kan dilakukan oleh seluruh siswa dan hanya beberapa guru. Untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan untuk semua guru dan siswa. Ya, matur suwun Bu Fitri atas pendapatnya. Bagus sekali ya, memang betul pembawaan Asmaul Husna salah satu bentuk kekuatan motivasi spiritual kita. Kita tidak boleh bersandar hanya kepada ikhtiar saja, tapi kita juga harus punya sandaran vertikal ya ke Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Memang sudah kita lakukan selama ini, selama sebelum pembelajaran berlangsung, dan memang ini perlu ditingkatkan karena hanya diikuti oleh beberapa orang guru saja. Nah, ke depan budaya positif yang semacam ini bisa ditingkatkan dengan cara untuk pembacaan Asmaul Husna bisa diikuti oleh seluruh dewan guru. Ibu Bapak, saya pikir begitu ya beberapa hal terkait dengan budaya positif, dan terima kasih atas berbagai macam masukan dan pendapat panjenengan tentang budaya positif apa yang sudah kita lakukan di sekolah dan perlu adanya peningkatan atau hal-hal yang perlu adanya perhatian. Ibu Bapak, terima kasih atas segala waktunya, dan sebagai sebuah closing statement, saya ketika mengikuti program guru penggerak ini memang mempunyai beberapa kesan ya. Pertama, bahwa saya menganggap selama ini murid kita itu seperti botol kosong, Ibu Bapak, atau ember kosong yang kita tuangi air sampai kemudian itu tumpah. Ketika kemudian saya mengikuti proses guru penggerak ini, ternyata paradigma saya berubah tentang murid. Murid sebenarnya bukan sebuah ember kosong atau botol kosong yang kita tuangi air sesuka kita, semampu kita, semau kita, dan sebagainya. Tapi sebenarnya murid adalah sebuah bahan yang sudah ada. Kalau panjenengan melihat pemahat atau seniman patung itu bukan membuat patung, tapi bagaimana menghasilkan karya yang memang sebenarnya karya itu sudah ada, entah terbuat dari batu, entah terbuat dari kayu, tapi bahan itu sebenarnya sudah ada, benda itu ada. Sang seniman hanya memoles sedikit saja sehingga bisa menghasilkan karya yang monumental misalkan. Itulah sebenarnya Ibu Bapak gambaran murid kita. Kita tidak boleh menganggap murid benda kosong atau benda mati, tapi kita harus menganggap murid sebagai subjek, ya, sebagai makhluk hidup yang mereka sebenarnya sudah punya keahlian, tinggal kita memoles saja. Saya pikir begitu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini banyak kekurangan. Itu memang datang dari diri saya sendiri sebagai tanda kelemahan dan keterbatasan saya. Namun apabila yang saya sampaikan atau yang benar dan bermanfaat, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keagungan Allah. Kepada Allah Subhanahu saya mohon ampun dan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Budi Santoso yang telah menyampaikan untuk eksplorasi dari diseminasi budaya positif. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak bisa sebentar.